Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kita masih akan melanjutkan renungan kita tentang doa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ati wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyati wa irfanal hurmah. Beliau juga memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan rizki berupa kejujuran niat dan pengenalan kepada keagungan dan kemuliaan yang harus dihormati dan diagungkan. Sidqun niyah, kejujuran niat adalah permohonan yang sangat luar biasa besarnya yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif agar kita memohon kepada Allah. Sidqun niyah adalah kejujuran niat. Karena kehidupan ini, semua aktivitas dalam kehidupan ini, perilaku seorang hamba akan ditentukan oleh niatnya. Kualitasnya juga akan ditentukan oleh niatnya. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Dalam sebuah ayat Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan, semua manusia akan berbuat sesuai dengan syakilatihi. Dalam sebagian tafsir tentang ayat itu disebutkan bahwa semua akan berbuat sesuai dengan syakilahnya, sesuai dengan niatnya. Kualitas amal, nilai amal akan ditentukan oleh niat si pelaku. Karena itu seorang mukmin sudah sepatutnya memiliki niat yang jujur. Dalam semua perbuatannya dimotivasi oleh niat yang baik, oleh niat yang jujur, hanya mengharap kebaikan, hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba menghias dirinya dengan amal perbuatan yang baik, itu adalah sebaik-baik hiasan. Sesuatu yang akan menghias jiwa kita, yang akan menghias diri kita adalah prestasi-prestasi yang baik. Amal perbuatan yang baik. Al-Imam Amirul Mukminin bersabda, tazayyan lillahi azza wa jalla bisidqi fil a'mal. Berhiaslah untuk Allah azza wa jalla dengan kejujuran dalam berbuat. Ketika kita melakukan sesuatu, yang menjadi niatan kita melakukannya adalah semata karena Allah. Semata karena itu perintah Allah. Semata karena itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Semata karena itu adalah perbuatan baik. Semata itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang menjadi pondasi dari amal yang kita lakukan? Sebaik apapun perbuatan, itu tidak lebih dari sekedar tampilan zahir. Karenanya beliau alaihi salam juga mengatakan bahwa an-niyatu asasul amal. Niat itu adalah pondasi dari amal. Semua perbuatan pondasinya adalah niat. Niat yang baik akan mendatangkan kebaikan. Niat yang baik akan mengundang anugerah Allah, mengundang rahmat Allah. Imam Ali bin Abi Thalib juga berkata, ala qadrin niyya takunu minallahil atiyah. Sesuai dengan kualitas niat yang memotivasi hamba untuk melakukan sebuah perbuatan, sesuai dengan kualitas niat akan datang anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik anugerah berupa perbuatan itu benar-benar akan bermanfaat dengan manfaat yang luas, bahwa Allah akan mengembangkan apa yang menjadi amal yang boleh jadi terlihat sederhana, namun karena ketulusan niat si pelakunya, Allah akan mengembangkan, Allah akan merawat, Allah akan melanggengkan, Allah akan memperluas manfaat dari perbuatan hamba tersebut. Di samping tentunya anugerah berupa pahala, Allah akan berikan pahala sesuai dengan kualitas niat kita. Boleh jadi perbuatan yang sama dilakukan oleh dua orang, sama-sama dengan niat yang baik, namun yang satu kualitas niat baiknya jauh lebih tinggi dibanding temannya. Maka Allah akan berikan pahala sesuai dengan kualitas niat si hamba. Karena itu kita harus selalu memperhatikan niat kita setiap kita ingin melangkahkan untuk melakukan perbuatan. Setiap kali kita ingin melangkah melakukan perbuatan, yang pertama harus kita perhatikan adalah apa yang memotivasi saya melakukan perbuatan itu. Seorang pendai ketika dia menyampaikan pesan-pesan suci agama, itu juga harus menjadi perhatian apa yang memotivasi dia untuk melakukan. Apakah ingin memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah, mengingat memberikan hidayah kepada seorang itu pahalanya sangat luar biasa. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah kepada Imam Ali bahwa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka mimma tala'at alaihi syamsu wa gharubat. Ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang berkat usahamu, itu jauh lebih baik untukmu dari dunia dan seisinya. Kalau itu yang menjadi motivasi, Allah akan memberikan kemudahan untuknya. Demikian juga seorang santri, seorang pelajar, apa yang menjadi niatan dia ketika dia duduk di bangku sekolah untuk belajar? Apakah ilmu yang ia ingin dapat itu dia niatkan untuk kebaikan dirinya, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia niatkan untuk kemudian kelak dia ajarkan kepada hamba-hamba yang membutuhkan, atau sesuatu lain yang memotivasi. Semua tergantung kepada niat itu. Allah akan menilai niat itu. Dan sekali lagi, apapun yang kita lakukan. Seorang yang berkecimpung dalam dunia politik, apa yang menjadi motivasi dia? Apakah ingin memperbaiki nasib bangsa, memperbaiki kualitas bangsa ini, atau sekedar ingin berkuasa, sekedar ingin tampil sebagai orang yang selalu dipandang dan dieluh-eluhkan oleh masyarakat? Ini semua yang menentukan adalah niatan kita. Niat yang akan menentukan. Jadi sekali lagi, apapun, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, niat adalah yang menjadi penentu. Dan niat itu ada dalam hati, bukan sesuatu yang diucapkan. Boleh jadi kita mengucapkan bahwa apa yang saya lakukan demi Allah, murni karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Namun ketahuilah, boleh jadi orang bisa tertipu dengan ucapan-ucapan kita yang manis, yang seakan benar-benar saya melakukannya dengan ketulusan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditipu. Allah Maha mengetahui, ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih samar dari apa yang kita anggap sebagai rahasia. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, dalam salah satu riwayat Al-Imam Al-Baqir alaihi salam bersabda, "Idza alimallahu ta'ala min ahadin husnan niyyah iktanafahu bil ismah." Apabila Allah Ta'ala mengetahui dari seorang hamba niat yang baik dalam dirinya, walaupun belum melaksanakan, baru punya niatan baik. Apalagi ketika niatan baik sudah dia laksanakan. Sekedar Allah tahu bahwa hamba itu
memiliki niat yang baik, iktanafahu bil ismah. Allah akan selalu mengawalnya dengan penjagaan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ia ingin capai akan tercapai dengan mulus. Sekali lagi bahwa niat adalah penentu. Seperti dalam pelajaran yang telah lalu, man hasunat niyatuhu amaddahu taufiq. Barang siapa yang niatnya baik, maka kemudahan dari Allah akan datang dan selalu menyertainya. Sekali lagi, bahwa niat yang baik akan menjadi sebab kesuksesan. Sebagaimana juga niat yang baik akan menghindarkan hamba, bahkan menghindarkan sebuah masyarakat dari bencana. Kita sekarang sedang menghadapi sebuah bencana besar. Tidak hanya kita di negeri tercinta ini, namun bencana yang telah mendunia. Semua ketakutan. Semua tidak lagi bisa hidup bebas seperti hari-hari sebelumnya. Ini adalah sebuah murka dari Allah Subhanahu wa taala, bencana. Betapapun boleh jadi manusia menjadi penyebabnya. Namun kata Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, niatan yang baik adalah salah satu di antara penyebab kita bisa dihindarkan dari mara bahaya tersebut. Beliau mengatakan demikian. Walau annan nasa hina tanzilu bihimun niqamu wa tazulu anhun ni'amu. Andai manusia ketika murka Allah turun menghampiri mereka, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk mereka hilang dari mereka. Allah cabut nikmat-nikmat tersebut. Andai manusia yang sedang mengalami demikian, bencana datang, nikmat diangkat, kata Imam, fazi'u ila rabbihim. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka. Bisidqin niyati wa walahi qulubihim. Dengan kejujuran niat-niat mereka. Yang menjadi motivasi adalah niat. Kembali kepada Allah dengan niat yang jujur. Dan walahi qulubihim. Ada ketergantungan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kerinduan kepada Allah. Ada kesadaran kembali kepada Allah. Apa jaminan? Kata Imam As-Sadiq, la radda alaihim kulla syaridin. Maka Allah akan mengembalikan kepada mereka apa yang telah lari dari mereka. Nikmat-nikmat yang telah hilang akan datang kembali menyelimuti manusia. Wa aslaha lahum kulla fasid. Dan Allah akan memperbaiki untuk mereka semua yang rusak. Sekali lagi bahwa kembali kepada Allah dengan niat yang jujur adalah jaminan kita bisa melampaui bencana dan bisa kembali menikmati anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita perlu memahami bahwa nilai amal ditentukan oleh kualitas niat hamba. Bukan sekedar kuantitas dari amal itu. Namun kualitas dari niat akan menentukan nilai perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam ketika menjelaskan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, beliau berkata demikian.
laisa ya'ni aktsarahum amala. Yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala bukan siapa di antara kalian yang terbanyak amal perbuatannya. Kuantitas bukan segalanya. Kuantitas tidak akan menentukan nilai. Tetapi kata Imam As-Shadiq alaihi salam, walakin aswabukum amala. Tetapi yang paling shawab amalnya, yang paling benar amalnya. Aswabukum amala. Lalu beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan aswabukum amala itu apa? Wa innamal isabatu khasyatullah wan niyatus shadiqah. Ayyukum ahsanu amala, beliau tafsirkan ayyukum aswabu amala. Siapa di antara kalian yang paling tepat amalnya, yang paling benar amalnya, apa benar itu? Amal yang benar itu amal yang seperti apa? Yang dilandasi di atas apa? Yang dibangun di atas pondasi apa? Beliau mengatakan, wa innamal isabatu khasyatullah. Takut kepada Allah. Wan niyatus shadiqah. Dan niat yang benar. Jadi amal perbuatan harus didasarkan kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibangun di atas niatan yang baik. Ketika hamba takut kepada Allah, berarti dia benar-benar hamba yang baik. Ketika dia melakukan sesuai dengan perintah Allah, berarti perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang baik. Dua unsur ini yang akan menentukan nilai sebuah perbuatan, yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-husnul fa'ili dan al-husnul fi'li. Perbuatan itu akan bernilai di sisi Allah ketika si pelakunya adalah orang baik. Orang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan yang kedua adalah perbuatan itu adalah perbuatan baik. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah tidak bernilai. Demikian juga perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang yang tidak beriman kepada Allah juga tidak bernilai. Harus dua unsur ini terpadukan sehingga sebuah amal akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian pertama dari paragraf kedua doa Imam Al-Mahdi. Allahumma rizukna taufiqat ta'a wa bu'dal ma'siyah. Kemudian paragraf kedua, wasidqan niyati wa irfanal hurma. Mengenal irfan, mengenali al-hurma. Yang dimaksudkan dengan al-hurma bukan hal-hal yang Allah haramkan, bukan. Namun yang dimaksudkan dengan al-hurma adalah hal-hal yang telah Allah muliakan. Ada sesuatu yang Allah muliakan, kita juga harus memuliakannya. Untuk memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, tentu terlebih dahulu kita harus mengenali apa saja yang Allah muliakan, apa saja yang Allah agungkan. Setelah kita mengenalinya, baru kita memuliakan dan mengagungkan apa-apa yang Allah agungkan. Ka'bah adalah tempat ibadah yang Allah agungkan. Kita pun harus mengagungkan Ka'bah. Pribadi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang telah diagungkan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pun harus mengagungkan beliau dan menghormati beliau. Ahlul Bait Nabi adalah pribadi-pribadi mulia yang telah Allah hormati, yang telah Allah muliakan, yang telah Allah agungkan. Karenanya juga kita harus mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Pemuliaan kita kepada objek-objek yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi bergantung kepada sejauh mana kita memahami keagungan pada mereka yang telah diagungkan oleh Allah.
Semakin kita mengenal keagungan mereka, semakin kita mampu mengagungkan mereka. Semakin kita memahami kedudukan istimewa mereka, semakin kita mampu memuliakan mereka, mampu menghormati mereka. Itulah yang dimaksud dengan wa'irfanal hurmah. Ada ciptaan-ciptaan Allah yang Allah muliakan. Masjid termasuk rumah-rumah Allah yang harus kita muliakan. Karena masjid adalah tempat ibadah. Masjid adalah rumah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat sujud hamba-hamba mukmin. Karenanya pun kita harus memuliakannya. Orang mukmin, seorang hamba yang mukmin juga adalah hamba yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita juga harus menghormati mereka, memuliakan mereka. Ringkas kata bahwa apa yang telah Allah muliakan dan Allah hormati, kita harus memuliakan dan menghormati mereka. Apa yang telah Allah muliakan, harus kita kenali kemuliaan-kemuliaan itu pada mereka, agar kita mampu memuliakan dan menghormati mereka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia termulia. Ahlul Bait adalah manusia termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah yang telah menyandang kesempurnaan. Karenanya dengan doa wa'irfanal hurmah, kita diajak untuk memahami kemuliaan-kemuliaan Rasulullah, memahami dan mengenali kemuliaan-kemuliaan Ahlul Bait. Agar dengan itu kita bisa menghormati mereka, bisa memposisikan mereka seperti yang Allah maukan agar kita mendudukkan mereka. Mudah-mudahan renungan ringkas Munajat Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif mampu mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kejujuran niat dan penghormatan kepada manusia-manusia terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.